Shalom, orang-orang terbahagia di dunia. Full Gospel Businessman Fellowship International atau FGB MFI adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Demos Sakarian pada tahun 1952 untuk menjangkau orang-orang agar kembali kepada keluarga, bisnis, karir, dan Tuhan. Ladies and gentlemen, nothing could give me greater pleasure than to be able to pay tribute to you, the members of the Full Gospel Businessmen's Fellowship. You have become the largest layman's organization in the world. I want you to know how much we really appreciate you. You're very special because the work that you're doing in the chapter, the testimonies you're giving. I'm Mario Garcia Olvera. I'm the International President of the Full Gospel Businessmen Fellowship International. As a businessman, I have a lot of good things around my life right now. I'm trying to share that with you, and I want to welcome you to the fellowship and ask you to be part of this great fellowship. FGB MFI Indonesia dimulai tahun 1976 dan berkembang hingga berbagai kota di Indonesia dan telah banyak memberkati keluarga. Saya Ardian Kristanto menyambut kedatangan Anda di dalam wadah ini. Anda akan bertemu dengan begitu banyak para pengusaha di Indonesia yang memiliki integritas yang tinggi. Kiranya melalui wadah ini, kehidupan Anda, kehidupan keluarga, bisnis, dan pelayanan Anda bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang membutuhkan. Ladies of the Fellowship adalah wadah kaum wanita di bawah naungan FGB MFI. Ayo para FGB men, ajak istrimu untuk bergabung bersama-sama di wadah Ladies of the Fellowship atau LOF. Di wadah ini kita seperti masuk ke dalam sebuah bengkel. Kita di dalam dipoles, diperbaiki, dipulihkan sehingga ketika kita siap untuk pergi, siap untuk melayani, dan siap memberi dampak bagi bangsa dan negara ini. FGB MFI merupakan organisasi yang sangat tepat buat kita semua para pengusaha muda. Baik Anda yang datang dari kalangan profesional maupun entrepreneur, dengan memiliki lebih dari 8.000 member pengusaha di seluruh Indonesia maupun 80.000 para pengusaha member yang tersebar di lebih dari 130 negara di seluruh dunia. Anda dapat memperluas network Anda di dalam dunia bisnis melalui wadah ini. Menampingi perjalanan organisasi ini dengan kesaksian pria-pria dan wanita yang memberikan inspirasi bagi kehidupan masa kini. MFI Indonesia berpartner dengan pertama Palang Merah Indonesia mengadakan donor darah secara rutin. Kedua, Tagana untuk bantuan bencana alam. Ketiga, Jaringan Doa Nasional mendoakan bangsa dan negara tercinta Indonesia agar damai dan sejahtera. Keempat, Universitas Ciputra dalam menyelenggarakan mini MBA bagi pengusaha muda. Kelima, Family First untuk seminar keluarga. Keenam, CGN TV dalam rangka peningkatan kemampuan di dalam media elektronik, televisi, dan video. Informasi selengkapnya kunjungi website kami.
Kami ucap syukur Tuhan, Kau kumpulkan kami semua di tempat ini, di dalam acara Zoom ini untuk merayakan kebangkitan-Mu, kemenangan-Mu. Menang dalam segala masalah kami, menang dalam segala kesehatan kami, menang dalam segala financial pekerjaan, dan begitupun keluarga kami telah Kau bebaskan semua Tuhan. Sehingga kemenangan demi kemenangan akan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami ingin mengikuti Zoom, mendengarkan kebaikan, kemuliaan-Mu Tuhan pada acara ini Tuhan. Pimpin hati kami, pikiran, pendengaran, dan mata kami Tuhan. Sehingga apapun yang dikatakan, apa yang keluar dari mulut seluruh orang yang bersaksi dan yang memberitakan firman, itu dapat tertanam menjadi tanah yang subur. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, hari ini saya ingin katakan di dalam kebangkitan Tuhan, Tuhan sudah menebus segala dosa, kutuk, penyakit, dan apapun juga. Oleh karena itu, kita teman-teman Full Gospel, kita melayani Tuhan. Bukan kita ingin menggrab sesuatu. Pada waktu kita datang ke Full Gospel, apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan? Apa yang kita bisa berikan untuk jiwa-jiwa? Apa yang kita bisa korbankan? Hati, pikiran, uang kita, waktu kita, tenaga kita, apapun yang kita bisa, itu yang harus kita berikan kepada perkumpulan ini untuk jiwa-jiwa, untuk Tuhan. Nah, dari saya katakan, selidiki hati kita. Apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Apa yang sudah kita korbankan untuk Tuhan? Dia sudah menyerahkan anaknya untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya terima kasih kepada rekan penyelenggara acara kolaborasi antara TKI 1, 3, Banten, dan seluruh regional Kalimantan. Sungguh satu kehormatan bagi kami semua, bagi DKI 3 untuk bisa mengadakan acara ini. Jadi terima kasih pada Pendeta Timotius Arifin, Gembala Senior dari GBI Rock, bersedia untuk memberikan memberikan presentasinya. Acara berikut kemudian mungkin kita akan dengarkan kesaksian dari Kalimantan Selatan, Pak Iwan Sunganto. Mungkin Pak Iwan bisa di-unmute dan memberikan kesaksian sedikit, Pak Iwan. Iya. Mungkin Pak Iwan, 7 menit ya Pak Iwan ya. Iya. Oke, makasih. FGB Man, be strong in Lord. Strong in Lord, FGB Man. Selamat Paskah. Di 2021, saya percaya Indonesia kuat. Saya percaya Indonesia tangguh. Saya percaya Indonesia mampu mengatasi segala-galanya. Asal kita punya pemikiran yang positif. Positif itu dimulai dari saya. Saya memberkati orang. Saya membangun orang. Saya menguatkan orang. Dan salah satunya adalah kita hebat. Karena kita saling memberkati, apapun yang kita percaya, Indonesia pasti kuat. Keluarga kita jadi kuat dan hidup hari-hari menjadi berkat. Karena Alkitab berkata, kamu dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Berbahagialah yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Dengan begitu, saya bisa memberkati orang. Saya waktu kecil susah, saudara. Makanya saya disuruh sekolah setinggi-tingginya. Saya dulu S1 di Ubaya, S2 di Untar, menjadi lulusan termuda 22 tahun, kemudian lanjut lagi S3, kemudian lanjut ke gelar profesi, yaitu sebagai investor, analisis, dan developer. Pertama, karena orang tua sayang sama saya disuruh panggil pulang, saya dari Jakarta, saya kembali ke Banjarmasin. Apa yang saya lakukan, saudara? Saya melakukan bisnis UKM. UKM itu bisnisnya kuncinya di person. Yang kita bantu, bukan target profit yang kita dapat. Pokoknya asal orang itu bisa bernafas, maka besok saya suruh dia cari gerobak dan cari tempat sewa. Terbukti dalam 1 tahun kita mempunyai 34 cabang dan bisa membantu 64 pengangguran yang di masa pandemi ini tidak ada banyak orang bisa lakukan. Kemudian satu kali teman saya curhat begini. Dia biasa bisnis travel, Banjarmasin, Palangka. Sudah 3 bulan dia tidak bisa mencicil mobilnya. Terus tahu nggak
saya cuman kasih advice karena saya mau menguatkan dia. Pertama saya nggak minat bantu gitu ya, tapi berhubung Roh Kudus itu selalu menggerakkan telinga ini, kok kalau nggak bantu ada sesuatu yang salah. Jadi saya cuman bilang, sekarang ini kan ekspedisi banyak seperti Tiki, JNT, JNE, Ninja, Antar Aja, dan itu tidak masuk ke pelosok. Jadi kalau Banjarmasin sampai ke Palangka itu ada 18 kota, maka dia akan sub lagi ke mobil-mobil travel yang ada di kota Banjarmasin. Sehingga walaupun pandemi nggak ada orang yang lewat, maka yang barang-barang itu kan nggak mungkin stop. Jadi dia akan terus berputar. Kemudian singkat cerita, dengan saya membantu 3 kali angsurannya, maka saya dapat saham di travel itu. Banjarmasin kan baru-baru ini juga banjir. Saya suruh dia kalau ada dari Jakarta atau dari pemerintah mana yang nganter banjir, kamu kan nggak mungkin nganter orang, antar mereka. Nanti kalau ada dapat fee, lumayan untuk nutupin kehidupan travelmu. Kemudian kalau di Full Gospel, kita juga biasa saling sharing, saling menguatkan. Nah, awal 2020, saya ingin cerita sedikit. Bank Tabungan Negara BTN itu kan stop KPR. Sehingga orang susah atau orang yang baru menikah tidak mempunyai kesempatan beli rumah. Saya mulai lemes, saudara. Waktu itu kami kumpul RUPS di Jakarta. Di awal tahun itu Jababeka gagal bayar. Agung Podomoro gagal bayar karena pantai reklamasinya ditutup Kuanis. Ciputra juga stagnan, tidak membangun properti di mana-mana. Kemudian banyak rekan-rekan Full Gospel, baik dari tempat kami maupun dari kota lain, banyak yang nanya begini, saya punya usaha bagus, saya lagi nyicil rumah dan cicil mobil, tapi kondisinya sekarang naik turun seperti orang sakit jantung. Sebentar bagus, sebentar bunyinya susah. Ya saya cuma bilang begini, kalau mobil cicil jual supaya di downgrade ya nggak cicil. Kalau rumah gimana? Ya dijual. Karena yang pasti itu harus dibayar dengan yang pasti. Yang tidak pasti tidak boleh dibayar dengan yang pasti. Kalau bisnis itu kan tidak pasti. Nggak mungkin KPR bilang ke banknya, Bang, hari ini saya stop bayar dulu setahun ya, besok lanjut lagi. Nggak bisa kan? Jadi selalu kita harus berhikmat dan kuat. Kemudian dari saya punya juga beberapa proyek properti. Salah satunya Tavisa Mira di Bali, Tungkaran di Martapura, dan Banglen. Banglen itu maksudnya investor tanah untuk properti-properti pemula. Dari awal tahun kemarin, guru saya sudah cerita begini. Kalau jadi orang itu harus bijaksana. Pada saat pandemi kan orang bilang 1000% peluangnya untuk naik ke level yang lebih kaya, tapi harus mengorbankan orang lain. Nah, prinsip ini saya kurang suka. Maksudnya kita boleh, kan kalau pada saat yang kondisi ekonomi turun begini kan banyak yang jual. Memang di satu sisi kalau ada dana lebih, beli itu bagus. Tapi alangkah baiknya untuk perkara-perkara yang masih gambling, mending ditangguhkan. Makanya singkat cerita, yang tadi yang saya bilang ada rumah, ada properti yang tidak terjual itu dijual langsung aja, jual modal kepada investor sehingga kita itu tidak menanggung beban apapun. Karena di Alkitab juga mencatatkan, karena serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia mendengar engkau, sebab tidak akan dibiarkan orang benar itu goyah. Jadi dari sharing ini, poinnya adalah kita harus memberkati orang, kita harus membangun orang, dan kita harus menguatkan orang. Karena dengan begitu, label kita sebagai orang Kristen itu nampak bukan hanya
karena kita suka menuruti maunya Tuhan, tapi karena kita sebagai pelaku firman dan kita cuman, kan tujuan kita hidup itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi dengan hari-hari yang kita lakukan tuh, kita harus berpikir apakah Tuhan suka dengan yang saya lakukan. Mungkin itu saja yang dari saya. Terima kasih. Biasa kesaksiannya Pak Iwan dari Matapura ya Bapak ya. Thank you very much. Salam buat teman-teman di sana. Kita akan mendengarkan kesaksian kedua ya. Yang kedua ini ada dari Pak David Caniago. Dia seorang YouTuber yang mungkin bisa sharing sedikit Pak David. Silakan Pak David. Oke, terima kasih. Waktu 7 menit ya Pak David. Siap. Terima kasih Pak Vincent. Dalam nama Yesus semua jadi berkat. Amin. Salam Papi Timotius. Saya David Caniago dari GB Rock Depok di bawah penggembalaan Kafirci. Oke, saya sangat senang sekali bisa bersaksi pada kesempatan malam hari ini. Mungkin saya tidak seperti teman-teman yang lain, wow keren ya. Saya lebih kepada yang ya saya lulusan SMP, saya hanya ojek online, YouTuber. Jadi Tuhan tuh baik banget. Saya adalah orang yang lahir dari keluarga yang sedikit aneh ya. Jadi ada dari ayah saya Muslim, dari ibu saya Kristen, tapi sampai sekarang dia nggak ikut ibadah. Mungkin ada akar kepahitan atau apa, saya juga nggak ngerti. Tapi Tuhan Yesus baik. Saya akan memberitakan kebaikan Tuhan Yesus kepada hidup saya sampai sekarang ini. Oke, saya terbentuk di Full Gospel. Saya perwakilan dari Bundaran Hotel Indonesia BH1. Pak Sujadi izin. Oke, Pak Edward. Oke, saya sangat diberkati sekali dalam wadah ini. Saya bisa berubah ya. Yang tadinya saya urak-urakan underground banget, dan ternyata anak muda juga di Full Gospel sangat dibutuhkan ya. Dirangkul gitu. Oke. Saya bisa berubah karakter di dalam wadah ini. Yang tadinya saya nggak suka yang namanya ibadah, nggak suka yang namanya dekat dengan Tuhan. Dengan adanya Full Gospel saya belajar ternyata ada yang lebih lewat kesaksian, ternyata ada yang lebih sulit gitu dari saya, sehingga saya bisa sampai sekarang ini bertumbuh di wadah Full Gospel. Oke, saya kesaksian sedikit saja. Hari ini saya juga nggak ngerti Tuhan mau pakai saya di bidang apa, tapi saya berjalan. Puji Tuhan kita bisa merangkul jiwa di dalam wadah Full Gospel, dan belum lama juga ada teman-teman yang sangat diberkati sekali dengan YouTube, dengan pemberitaan firman Tuhan lewat YouTube. Saya juga nggak tahu, dan dia sekarang di rumah lagi kita rangkul gitu, karena mereka baru menerima Yesus. Dan puji Tuhan kita sudah banyak menjangkau jiwa di dalam media, dalam di per-YouTubean inilah ya gitu. Puji Tuhannya sekali lagi saya bisa berubah karakter. Yang tadinya saya terima Yesus 2017, saya berubah menjadi belas kasihan, suka menolong gitu ya, punya kasih. Yang sebelumnya saya bodoh amat, kamu saya gitu ya. Tapi sekarang saya bisa jadi lebih baik lagi gitu. Sedikit saya kasih perubahan-perubahan yang pernah saya alami di sini. Saya jadi gampang berani gitu. Di dalam wadah ini saya jadi gampang berani menginjil, di mana ada kesaksian sedikit dari saya, bapak-bapak di sini. Ini ceritanya, dia ini sakit dan dia tidak bisa berobat dan segala macam. Cuman karena saya lihat dari teman-teman mengajari saya untuk teladan yang jauh lebih baik, untuk tidak memandang ya, karena saya juga orang yang tidak punya apa-apa, tapi dari belajar dari Full Gospel ini saya jadi berani gitu untuk mendoakan, memberitakan firman Tuhan. Dan puji Tuhan kemarin mereka tanya saya di sini gereja yang terdekat di mana ya, walaupun dia Pak Haji tapi dia udah mau masuk gereja, satu keluarga terima Yesus. Nah seperti itu. Jadi diberkati sekali di dalam wadah Full Gospel ini. Apalagi di dalam per-YouTubean banyak sekali teman-teman yang mulai berdatangan ke rumah, sharing-sharing. Dan saya bingung sama Tuhan. Ini saya bilang, Tuhan, saya nggak punya uang, nggak punya apa. Tapi benar-benar Tuhan berkati banget dengan berani ya. Saya pernah baca di firman Tuhan, saya pikir saya nggak punya pendidikan, saya nggak punya apa. Itu ada di Kisah Para Rasul 4, di sini tentang anak
murid Yesus yang tidak berpendidikan, orang biasa. Ayat ini saya dapat dari Om Kris Manusama yang membuat saya untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Di sini sangat luar biasa sekali ya, Bible sangat hebat banget dibanding dengan kitab saya yang dulu itu selalu kebencian lah ya, kebencian dan demi kebencian. Bukan saya ngada-ngada, tapi emang kenyataannya kalau kamu ketemu orang yang harus dibunuh, kalau sendiri ada keluarga kamu yang terima Yesus ya harus dibunuh gitu. Jadi puji Tuhan 2017 saya terima Yesus, itu saya minta sama Tuhan dibaptis oleh seorang kiai, dan itu sangat mustahil banget. Dan menurut saya itu tidak mungkin, ternyata bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Dia memberitakan dengan luar biasa banget 2017, namanya Abi Saifuddin Ibrahim. Tadinya saya cuma calling dengan istrinya, saya mau dibaptis dengan beliau karena saya punya najar dengan Tuhan, kalau Tuhan ada, saya akan ke agama ayah saya gitu. Tapi ketika saya wajar lah waktu muda, saya masih underground, masih minum, mabuk, merokok dan segala macam. Saya nggak sadar dapat telepon kalau si Abi ini ada di rumah gitu. Saya sih nggak percaya ya. Yang saya tahu kalau datang ke rumah itu debt collector dan sebagainya. Tiba-tiba Tuhan dahsyat, dia datang, dan situ saya mengakui kalau Yesus itu ada gitu. Dan dia datang dan dia peluk saya. Saya belum pernah selama 25 tahun dipeluk dengan seorang ayah, karena saya nggak punya sosok ayah yang benar-benar menyayangi ya. Karena ayah saya itu hanya numpang melahirkan saya doang gitu. Jadi saya timbul akar kepahitan. Puji Tuhan, Abi datang, belum lama langsung dia ngajakin saya ke mobil, udah langsung kita baptis katanya gitu. Nama kamu Daud kan? Saya masih ngeyel. Saya bukan Daud gitu. Saya David, saya bilang gitu. Berantem samanya itu katanya gitu. Ya udahlah kita pelukan jadi. Dan hari kedua kita langsung penginjilan di dalam suatu kampung. Di situ ada banyak banget. Nah, saya selalu menginjil dengan Abi, sehari kita bisa mengumpulkan itu 30 orang. Sebulan itu di luar perhitungan, dan kita itu bisa dipakai Tuhan juga gitu. Ternyata saya bukan anak biasa, karena saya adalah anak Tuhan, bisa dipakai kapan saja gitu. Dan kita puji Tuhan, saya nggak tahu kesaksian saya ini menjadi berkat apa enggak, tapi saya percaya Roh Kudus lah yang berkenan kepada para leader. Saya mohon maaf jika saya kurang pandai berbicara, tapi kita sudah membaptis ribuan, dan puji Tuhan saya bisa semangat sampai sekarang di Full Gospel. Itu berkat teman-teman Pak Edward Chan dan semuanya yang kenal. Saya terima kasih sekali dikasih kesempatan untuk bersaksi bersama Papi Timotius. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Bistrong. Luar biasa, Tuhan baik. Oke, makasih Pak Timotius. Terima kasih kehadirannya. Ini sekarang sudah. Shalom, David. Ini sebagai pembicara utama. Apa kabar Pak? Selamat malam. Bisa dibantu sharing mungkin Pak Edi Cheng? Ya Pak, sorry. Tadi ada telepon. Oh, ya. Sekarang. Oke, sorry. Tiba-tiba ada call tadi. Bisa dimulai? Bisa Pak, bisa. Ya. Shalom untuk FGB Men. Saya FGB Men mulai tahun 84 sampai tahun 86. Ya. Luar biasa, mungkin Pak. Mungkin kalau kalian tahu sejarahnya FGB MFI, kita di Surabaya dapat kemurahan Tuhan untuk melakukan terobosan tahun 84. First National Convention dari FGB MFI, dan saya sungguh bersuka cita bahwa sampai sekarang kalau namanya visi daripada Tuhan itu tetap hidup ya. Puji nama Tuhan. Tadinya saya mau menyampaikan satu topik berjudul The Innocent One. Tetapi karena ini momentumnya kita masih merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, bukan Easter ya, bahkan bukan Paskah. Paskah itu hari kematian Tuhan Yesus, tapi ini hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab juru selamat kalau menyerahkan nyawa tapi tidak bangkit, itu tidak ada gunanya, saudara ya. Harus, karena itu membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Nah, saya mengajak kita melihat firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 24. Kita tadi dengar perkataan daripada David Janiago. Dia lulusan cuma SMP, ya. Dia tidak punya uang,
tapi sudah membaptis begitu banyak orang, bersaksi kepada begitu banyak orang. Ya, saya ketemu saya dulu menjadi ketua dari ataupun presiden chapter di Surabaya. Usia saya baru 32 mungkin waktu itu, 32, 33. Yang saya pimpin ini orang-orang hebat yang usianya 60-an, saudara. Anugerah Tuhan. Sebetulnya saya tertarik pada FGB ini karena bertemu dengan seseorang yang merubah Full Gospel Indonesia. Saya mengingatkan sejarah FGB supaya tidak gagal paham. Ya, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tahun 1984 ada seseorang yang luar biasa. Dia seorang pengusaha dari Singapura, namanya Ko Un Tiam. Saudara Ko Un Tiam ini penuh dengan enthusiasm, full of joy, more than happy. Happiest people on earth. Happiest people itu something must happen. Baru kamu sukacita. Tapi kalau joy itu beda. Kalau joy itu sukacita. Kita lihat tadi sukacita daripada David. Bagaimana dia meskipun sederhana, Tuhan kasih dia karunia dan dia tidak simpan. Sebagai YouTuber. Dan begitu banyak orang diberkati, saudara ya. Nah, dalam Injil, kenapa saya tertarik pada Ko Un Tiam? 1984, dia seperti bulan-bulan begini dia datang ke Surabaya. Dan pertemuan kita waktu itu di sebuah suatu tempat dansa kuno, ya namanya Balai Sahabat, saudara. Tidak ada AC, tempatnya gelap, tapi this guy is beaming with glory of God. Saya belum pernah lihat ada orang semacam itu, penuh dengan entusiasme, penuh sukacita. Entusiasme itu dari kata entheos. Entheos itu God inside. Benar-benar dia penuh dengan gairah, penuh dengan sukacita. Dan saudara yang kasih Tuhan, saya tertarik untuk join dengan FGB MFI. Dan saya ditunjuk jadi Presiden Chapter dan mengadakan yaitu the first National Convention di Surabaya 1984. Dan setelah itu ya saya ditunjuk jadi field rep untuk Indonesia Timur. Waktu itu field representative cuma 2. Di barat adalah saudara Talas Yanturi yang sudah dipanggil Tuhan barusan, dan saya waktu itu ya David jangan mau dianggap rendah meskipun muda. Waktu itu saya paling muda dari yang lain. Tetapi saya menangkap visi ini. Visinya adalah membawa pria datang pada Tuhan. Jadi pada waktu diganti puisi itu saya kurang cocok. Kenapa? Karena visinya itu full gospel business man. Ya, kalau kita melakukan pelayanan tapi lupa visinya, nanti kurang tajam. Kita menjangkau pria bagi Tuhan. Ya, termasuk orang-orang muda seperti David Chaniago tadi. Dia mendapatkan wadah untuk dia bertumbuh bersama-sama dengan chapternya ya. Tahun 1984 sampai 1986 dengan kemurahan Tuhan, saya sebagai field rep ya sedikit sejarah ya. Kita mendirikan cabang-cabang di Malang, Pasar Atom Wijaya, Surabaya, Jember, Mojokerto, Semarang ini penting, Makassar, Manado, Denpasar, dan Ambon. Dengan waktu 2 tahun, saudaraku waktu itu dengan biaya sendiri loh. Tidak ada biaya dari chapter ya, tidak ada. Saya dengan anugerah Tuhan saya pergi ke tempat-tempat itu dan sampai hari ini chapter-chapter itu masih luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau tekankan soal joy. Joy ini ada singkatannya kan? Jesus first, others the second, and yourself yang ketiga. Tadi ada saudara kita dari Martapura itu yang bersaksi bahwa dia mendahulukan untuk menjangkau dan membina orang. Saya kira itulah sukacita itu. Sukacita melihat orang yang kita bina itu jadi. Dan saya bayangkan betapa sukacita Saifuddin Ibrahim, ya dia juga panggil saya sebagai Bapak Rohani, melihat David seperti sekarang ini ya. Nah saudara, dia Injil Lukas pasal 24, pagi-pagi benar. Perhatikan di situ. Itu kita jangan memakai tanggal Gregorian. Itu penanggalan Yahudi. Itu adalah hari raya buah sulung. Yaitu tanggal 17 bulan Nisan. Pesah atau Paskah itu 14 Nisan. Ya, kalau itu jatuh hari Minggu, maka saudaraku tanggal 17
berarti Yesus perjamuan akhir itu perjamuan Seder. Seder itu yaitu peringatan Pesah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu Rabu malam. Hari Kamis dia menyerahkan nyawa jam 3 siang. Jam 12 sampai jam 3. Jam 12 setengah hari, jam 3 dia menyerahkan nyawa, turun ke dunia orang mati ya. Jadi Kamis, lalu Jumat itu mulai dari Kamis malam sampai Jumat pagi dan selanjutnya. Dan pada hari yang ketiga, saudaraku, dia bangkit dari antara orang mati seperti yang dia katakan. Tapi di situ kita lihat, siapa bilang wanita itu penakut? Saya baru tahu salah satu pimpinan dari Ladies of Fellowship adalah saudari Farida Bau. Dan saya kenal my sister ini orangnya berani sekali, ya. Dan kita lihat di sini yang berani datang itu ke kubur Yesus, dijaga tentara Romawi yang sadis, ditutup dengan batu besar, dimeterai dengan meterai Romawi, adalah disebutkan situ ada 3 ibu-ibu, ya, 3 ibu-ibu, Maria Magdalena, Yohana, dan dikatakan sana Maria ibu Yakobus, istri pada Kleopas. Saudara yang kasih Tuhan, ternyata yang berani bersaksi Ladies of Fellowship, saudaraku. Di mana anggota FGB yang lain? National Presidennya waktu itu Petrus malah menyangkal Yesus. FGB zaman dulu loh ya. Sekedar ini ilustrasi, saudara. Sebab mereka itu kan pengusaha. Kebanyakan pengusaha penangkap ikan. Profesionalnya ada. Itu Matthew, dia kan accountant yang menjadi, saudaraku, ya menarik pajak dari bangsanya sendiri. Ada politician di sana. Ya, kita lihat di sana ada politician, Simon orang Zelot. Ada juga, saudaraku, ahli, itu Judas Iskariot. Dikatakan dia seperti bengkel gitu ya, bengkel besi, saudara ya. Jadi blacksmith. Tetapi saudara, mereka adalah para pengusaha. Dan bagaimana mereka, di mana mereka? Mereka sedang sembunyi. Mereka sedang sembunyi ketakutan. Sudahlah, jangan pakai banyak alasan. Kenapa tidak berani bersaksi? Ya takut. Masalahnya mereka gagal paham bahwa Yesus belum bangkit. Tetapi ketiga wanita ini, khususnya Maria Magdalena, ini kabar baik. Masa lalu seseorang tidak menentukan masa depannya. Dia berlari secepat-cepatnya dan memberitahu kepada 11 murid dan murid-murid yang lain bahwa Yesus sungguh sudah bangkit. Saudara tahu apa yang terjadi? Mereka tidak percaya. Dianggap apa? Omong kosong. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Saudara, mereka itu gagal paham dan ayat ke-6 dikatakan kenapa? Sebab mereka lupa bahwa Yesus pernah mengatakan dia akan disiksa, dia akan dihakimi secara tidak adil, dan kemudian dibunuh, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Ia tidak ada di sini, kata malaikat. Malaikat gambaran daripada anggota full gospel yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya. Ini yang sebab malaikat itu kan messenger. Apa modalnya FGB sih? Kesaksian pribadi. Jangan anggap enteng, karena dari 7,5 miliar manusia, kesaksianmu cuma 1. Tidak ada orang lain yang punya. Ya. Hanya Anda yang punya kesaksian apa yang Anda alami. Dulu modal saya apa? Ya, sampai saya menjadi field trip, mendirikan banyak chapter-chapter di tempat-tempat yang strategis. Kesaksian cuma 1. Saya khotbah cuma 1 ayat. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita boleh beroleh selamat. Tetapi di dalam Dia. Tadi saya senang lihat kesaksian David. Kalau cari aku mestinya dari Padang ya, orang awak ya. Berarti tidak ada daerah yang kebal kepada Injil. Amin. Nah, tapi masalahnya di sini. Kenapa mereka tidak bersaksi? Dalam Markus 16 dikatakan mereka tidak berkata apa-apa kepada siapa-siapa karena takut. Yang kedua dikatakan karena tidak percaya. Sebab mujizat itu dianggap omong kosong. Saudara yang kasih Tuhan, lalu kita lihat bagaimana Yesus saat itu mendekati 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Bisa kita baca, FGB Mem pasti bisa baca Alkitab. Kalau tidak baca Lukas 24 ini namanya terlalu. Oke? Dan berjalanlah 2 orang. Yesus mengutus orang berdua-dua.
Dan 2 orang ini gulung tikar. Mereka pulang kampung ke Emmaus. Emmaus itu adalah hot spring, tempat air panas. Jadi rupanya cari spa, saudaraku. Orang stres itu pijet terus, saudara ya. Rupanya mereka ketika mereka sedang berjalan, Yesus sendiri menghampiri mereka. Haleluya. Coba lihat itu dalam ayat yang kita tunjukkan itu ya. 7 mil. 7 mil itu ya 11 kilometer lah. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. This is the wonderful thing about Lord Jesus. Sebab saudaraku, visi daripada Zakarian adalah memenangkan kepala keluarga. Seperti lock daripada kereta api, nanti gerbongnya ikut. Mertuanya ikut, istrinya, anak-anaknya, cucunya, semua. Dan saudaraku, Yesus mengambil waktu. Dia baru kembali dari sorga loh. Ya, pada saat itu ketika dia bangkit, yang Yohanes 20, ketika Maria Magdalena mau merangkul kakinya menyembah dia, dia bilang, jangan sentuh aku. Aku harus pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, ya, kepada Allahku dan Allahmu. Ya, tapi katakan Pak saudaraku bahwa mereka akan bertemu di Galilea. Saudara, dia begitu hebatnya Tuhan kita. Coba bayangkan, ke sorga dalam waktu cuma sekian detik lah. Apa yang dia bawa? His blood, darahnya. Kita harus mengerti bahwa dia membawa darahnya yang suci itu sebagai korban penebusan. Dia datang sebagai anak domba Allah. Sekali lagi saya ingatkan, Paskah itu sebetulnya artinya Passover ataupun Pesah. Kalau ada tanda darah di ambang pintu kita, maka pembinasa akan lewat. Beberapa saudara belum mendengar bagaimana saya disembuhkan dari COVID. Tadi saya dengar ada beberapa saudara, Pak Andi BCA dan temannya tadi, ada temannya tadi yang terkena COVID. Saya ngalami, saudaraku. Ya, tanggal 1 November saya dimasukkan ke rumah sakit. Ya, tetapi saya anggap retreat, saudara. Ya, dan waktu 3 hari saya dinyatakan swab test pertama negatif, hari yang kelima swab test kedua negatif. Padahal saya termasuk, saudaraku, sedang ke arah berat. Saya ada diabetes dan waktu masuk tuh di dimer saya 3.000, saudara ya. Dan ini keajaiban masih ada. Ketika para wanita ini, the ladies of the fellowship, bertanya, ya, siapa akan menggulingkan batu kubur buat kita? Siapa yang akan menghadapi tentara Romawi dan melepas meterai daripada Romawi? Melepas meterai, orang yang melepas meterai itu akan dibakar hidup-hidup, saudara. Tetapi ketika mereka sampai sana, batu itu sudah terguling. Jadi nggak usah tanya sampai kapan corona ini. Saya beri nama, bukan corona pandemi, saya beri nama corona akademi. Tahun ini saya beri nama corona revival. Pengalaman saya waktu di FGB itu, orang sederhana seperti saya datang pada Tuhan tahun 79 dalam keadaan bangkrut, saudara. Tuhan pulihkan saya, dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini pesan dari saya. Dulu dengan jelas ditulis. Apa artinya full gospel? Bahwa semua, yaitu official daripada FGB MFI, harus penuh dengan Roh Kudus, dan karunia-karunia Allah bekerja di dalamnya. Belakangan ini ya, karena diganti puisi kan, ya, persekutuan usahawan. Usahawan belum tentu lahir baru, usahawan belum tentu penuh Roh Kudus, ya. Injil sepenuh sudah menjelaskan, ya. Tetapi saudara, ini penting. Murid-murid sebelum dipenuhi Roh Kudus, mereka sembunyi di belakang pintu yang tertutup. Yang berani keluar cuma satu, yaitu Thomas, saudara. Jangan bilang Thomas penakut. Jangan bilang wanita penakut, justru wanita dipilih Yesus untuk memberitakan Injil, ya. Kita lihat tadi bagaimana David bercerita, dari Daud ke David itu ya. Bagaimana dia bersaksi pada semua orang. Ya, karena apa? Dia percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Saya mengajak kita bertanya pada diri sendiri. Karena ketika Yesus menghampiri mereka, di dalam perjalanan, hidup adalah perjalanan. Dan Yesus tanya, ya, mengapa mukamu muram? Ya, apa yang sedang terjadi? Dia pura-pura tidak tahu. Kenapa orang, yaitu gagal paham? Karena sekali lagi dalam ayat 6 dikatakan mereka lupa apa yang dikatakan Yesus. Mereka tidak ngerti. Mereka gagal paham bahwa dia
akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ditentukan itu tanggal 17 bulan Nisan. Dia harus disalibkan pada tanggal 14 bulan Nisan sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat. Tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Karena itu saya dulu masih ingat bagaimana saya dipanggil Mr. Happy karena saya FGB Man dan teman-teman manggil saya Mr. Happy. Saya kira lebih senang Mr. Joy saja. Ya, karena saya ketemu dengan beberapa hamba Tuhan yang senior, mereka berkata begini pada saya, Timothy, the joy of the Lord that is in your life will attract more people than your preaching. Saya kira karena saya menyampaikan firman Tuhan, karena saya pengkhotbah, itu yang membawa orang pada Tuhan. Bukan, saudara. Sukacita yang dalam hidup saya. Demikian juga bagaimana saya mengalami kesembuhan COVID secara cepat, saudara. Karena saya penuh dengan sukacita. Ya, nggak usah sampai ke rumah sakit. Di ambulans, saya tanpa sadar sempat terekam. Saya memuji Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Di ambulans, saudara. Sementara ngoeng. Sementara panas badan saya dekat 40. Ya, saudaraku. Tetapi sukacita Tuhan itu adalah benteng kita. Sukacita Tuhan adalah imunisasi kita yang luar biasa. Tapi Yesus tanya hari ini kepada kalian semua, mengapa mukamu muram? Mereka tidak mengenali dia. Karena apa? Ada kabut, seperti ada cadar yang menutupi mata mereka, saudara. Ya, apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu sedih? Ada satu ayat buat kita semua yang nyebut the happiest people on earth. Orang benar yang khawatir. Itu seperti mata air yang keruh di hadapan orang fasik. Kalau mereka melihat kita menghadapi tantangan, kita menghadapi apa saja, tapi kita tetap penuh sukacita, kita punya entusiasme, maka saudaraku, mereka akan percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tapi kalau muka kita panjang kayak papaya, siapa yang mau percaya? Bahkan dikatakan mata air yang keruh. Saudara kalau terima gelas, isinya tuh keruh. Mau diminum enggak? Anjing kita pun belum tentu mau. Karena itu gambaran hati yang keruh. Mereka ini dalam keadaan duka cita. Dan mereka berkata, apa kamu enggak dengar? Apa kamu satu-satunya orang asing? Di Yerusalem itu kan perayaan Peskah. Itu perayaan Peskah, setelah itu roti tak beragi dan buah sulung. Buah sulung itu diangkat, saudaraku. Menggambarkan seluruh panen itu dikuduskan. Kita harus percaya harvest. Seperti saya katakan tadi, orang yang merubah hidup saya adalah FGB Man dari Singapura, Ko Un Tiam. Itu jangan disangka lah. Dialah sungguh-sungguh yang menggerakkan FGB Indonesia. Dan juga Singapura dan Asia. Tahun 84 itu juga setelah ketemu dengan dia, kita diundang ke Singapura, kita melihat Asian Convention. Itu memberikan inspirasi. Sebab mereka itu orang-orang yang penuh dengan sukacita. Seulangi lagi apa yang dikatakan hamba Tuhan itu kepada saya. The joy of the Lord, sukacita Tuhan. Sukacita dari Tuhan yang ada dalam hidupmu itu akan menarik orang kepada Tuhan lebih daripada khotbahmu. Dan inilah yang saya mau sampaikan pada saudara. Siapa tuh Yohana itu? Yohana itu tercatat dalam firman Tuhan Matius 8. Istri Kutsa, bendahara Herodes. Gila tuh saudara. Wanita, istri bendahara Herodes yang musuhnya Yesus. Jadi pengikut Yesus. Jangan bilang wanita itu penakut. Ya, ini para pria ketakutan. Why? They are not anointed. Mereka tidak diurapi. Hanya setelah lewat hari raya Pentakosta, setelah melihat Yesus naik ke surga. Tapi para wanita ini, yang sederhana ini, they love Jesus more than anything. Karena jangan lupa joy itu Jesus, others, and yourself. Lalu apa yang terjadi? Pembukaan firman. Di dalam pertemuan-pertemuan chapter, selain kesaksian yang nyata, bertemu dengan Yesus yang hidup, maka harus ada pembukaan firman Tuhan. Pembukaan firman Tuhan itu luar biasa, saudara. Yesus menerangkan,
dari Kejadian ya sampai yaitu tentu saja yang disampaikan itu nubuatan dalam Perjanjian Lama. Terutama Yesaya 53 bahwa dia akan ditikam oleh karena pemberontakan kita. Ya. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan timpakan atas dia. Kita harus tahu bahwa orang Yahudi tidak mau baca Yesaya 53. They have a wrong thought about Messiah. Ya. Mereka pikir Mesias akan datang menghancurkan musuh-musuh mereka. Ya. Yang penting buat mereka itu ibadah mereka. Bait Allah buktinya masih ada. Saudara, mereka gagal paham. Tapi Yesus dengan sabar mengajar mereka. Saudara, mereka berjalan dengan gontai. Mukanya muram. Tapi makin Yesus membukakan firman, maka itu terbuka. Saudara, itu terbuka. Saya mau beritahu bahwa ada di dalam Injil Markus, nanti pelajari sendiri. Itu ada short ending, ada medium ending, dan full ending. Medium ending, short ending itu ayat ke-8. Mereka tidak berbicara apa-apa kepada siapapun karena mereka yaitu mengalami apa, saudaraku? Ya, mereka ketakutan. Ya. Lalu yang kedua ayat 11. Ketika para wanita memberitahukan pada mereka yang selalu mengiring Yesus. Kita sebut diri kita pengiring Kristus. Loh. Kalau pengiring Kristus itu mestinya berani seperti Kristus. Ya kan? Dan apa yang terjadi dalam Injil Markus itu? Ayat yang ke-11. Mereka tidak percaya. Tetapi Markus 6, setelah 12 sampai yang ke-20 dan selanjutnya. Memberitakan bahwa orang yang percaya kebangkitan Yesus mengabarkan Injil kemana-mana. Oke? Nah, kembali pada kedua murid itu. Kedua murid itu menggambarkan mungkin ada beberapa saudara yang sedang mengalami setback in your business atau gangguan dalam keluarga kalian dan mereka sedang mengalami apa Tuhan peduli. Saya beri kabar baik buat saudara. Semua raja itu hanya mau bergaul dengan orang-orang hebat. Tapi raja kita yang sudah bangkit, Yesus, mendatangi orang-orang yang stres. Ya. Sebab dia adalah bapak bagi orang yang tidak berbapak. Seperti David Janiago. Ya. Dia adalah Tuhan yang mengangkat orang dari dalam lumpur dan mengangkatnya menjadi bangsawan bangsanya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita periksa hari ini. Kapan manusia itu mulai sedih? Pertama, ketika mereka jatuh dalam dosa. Saudara, saya percaya orang yang penuh sukacita itu penuh kemuliaan Tuhan. Ketika mereka bertengkar, maka kemuliaan mereka hilang. Sehingga mereka mengambil daun ara untuk menutupi kemaluan mereka. Karena mereka melanggar firman. Kemudian terjadi pembunuhan manusia pertama. Kejadian pasal 4. Dan sebelum Kain membunuh adiknya, sudah ditegur Tuhan. Kenapa wajahmu muram? Tidakkah wajahmu akan berseri kalau kamu berbuat baik? Dosa telah ada di ambang pintu seperti binatang buas. Kamu harus berkuasa atasnya. Dan apa yang terjadi? Kain dikalahkan oleh musuh kita itu, yaitu iblis. Dan dia membunuh adiknya. Karena itu hari ini, apakah Anda adalah contoh yang baik dari saksi Tuhan Yesus? Penuh dengan sukacita? More than happiest people on earth. Sekali lagi, happy itu mesti naik pangkat, omset naik, ya berhasil. Tapi kalau joy, tidak tergantung dengan situasi. Rasul Paulus berkata, I say to you rejoice. Di mana dia katakan itu? Dia dalam penjara, menunggu eksekusi. Dan tercatat eksekusi pada Rasul Paulus ditanam di tengah-tengah yaitu pasar. Orang boleh menendang dia, meludahi dia, melempar batu, dan kemudian dipancung. Dia bilang, aku bukan korban, aku ini kurban. Ya, darahku akan tercurah sebagai kurban bagi Tuhan, bukan korban. Dia tidak lihat dirinya sebagai victim. Dia lihat dirinya sebagai sacrifice. Lalu begitu baiknya Tuhan Yesus. Dia berbuat seolah-olah mau meninggalkan mereka. Ya, berbuat seolah-olah mau meninggalkan mereka. Tapi mereka berkata, Tuhan, mereka belum tahu kalau dia Tuhan. Dia kira ini teman baru mereka. Ada yang menghalangi mata mereka.
bahwa mereka itu begitu sedih. Mereka begitu gloomy. Ya, mereka berkata ini sudah mulai malam. Hari sudah mulai malam, saudara. Kedatangan Tuhan sudah dekat ya. Akan tiba malam di mana tidak orang bisa bekerja. FGB Men dan juga Ladies of Fellowship, kerja selama hari masih siang. Amin. Akan tiba waktu di mana kita tidak bisa bekerja. Dan saat itu Yesus menuruti mereka, masuk ke rumah mereka tinggal. Jangan lupa ya, ini rumah kegagalan loh. Mereka meninggalkan Yerusalem. Ya, Yesus berkata, tunggu nanti aku bangkit. Mereka melarikan diri. Ya, itu AWOL itu ya, kalau istilah tentara ya, absent without leave. Dan pada saat itu, ini kabar baiknya, Raja Yesus tidak ada yang seperti dia. Dia datang pada orang yang gagal. Dia datang pada orang yang stres. Dia datang pada orang yang tertindas. Hatinya penuh belas kasihan. Oh, dia raja yang tidak ada duanya, saudara. Kemudian pada saat itu ketika dia memecahkan roti dan dia mengucapkan berkat atasnya, dia izinkan mereka lihat lubang di tangannya sini. Tidak ada orang bisa hidup dengan lubang di sini, saudara ya. Dan saat itu mereka sadar, He is our Lord, He is Jesus. Dan dia hilang dari pandangan mereka. Kemana? Ke murid-murid yang sembunyi itu loh. Ketika mereka penuh sukacita, kali jalannya gontai, sekarang mereka tahu Jesus is alive, mereka berlari. Karena itu seharusnya setiap pertemuan FGB itu penuh dengan entusiasme. Saya mau cerita satu kesaksian saja. Salah satu zaman dulu ya, zaman pelayanan saya itu tahun 84 sampai 86 itu ada satu mall besar namanya Pertukuan Wijaya Baru. Dan ketika saya masuk ke sana ada beberapa orang dimenangkan, pengusaha ya yang mereka dulu nyanyi cuma lagu-lagu cinta Mandarin, sekarang nyanyi Cu Yesu Aini. Mereka berkata, Pak Arifin, kita buat chapter baru di sini. Saya masih ingat hari itu, as clear as yesterday. Ketika saya akan mulai kebaktian, ada seorang jago kungfu, ya di tempat itu di Pertukuan Wijaya Baru itu, dan punya banyak murid. Dia datang untuk mengacau. Dia duduk paling belakang dan mengeluarkan kata-kata kotor sambil ketawa-ketawa. Wah, tujuannya untuk ngacau saja. Dan pada saat itu saya bilang, oke, I take over. Saya khotbah apa? Kasih Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan yang mau menyelamatkan, membebaskan kita, bukan ngampuni dosa, membebaskan kita dari sifat dosa. Siapa di sini mau serahkan diri buat Tuhan Yesus? Bosnya itu berdiri, maju ke depan. Saya masih ingat. Saya itu di panggung ya, dia sama dengan saya 170 ya. Saya kira dia ada 185 gitu tingginya. Badannya berotot, saudaraku, dan dia mengeluarkan ilmunya. Ya begini, saudara. Yang saya lakukan adalah saya taruh tangan di pundaknya. Saya bilang, Cu Yesu Aini. Ketika saya katakan begitu, dia tergelepar, saudara ya. Dia tergelepar, jatuh. Murid-muridnya ketakutan semua. Dan dia berputar-putar sambil pegang perutnya. Dia, ampun. Dia minta ampun sama saya. Saya bilang, aku ini cuma buren, sang tite buren. Minta ampun sama bos gua. Siapa? Cu Yesu, Tuhan Yesus minta ampun. Saudara, sejak hari itu, lagu-lagu di pertokoan itu ganti. Karena begitu banyak orang bertobat. So, saya mau beritahu, the joy of the Lord is our strength. Yesus sering digambarkan, kalau saya lihat di kalender itu, Yesus yang pasif. Yesus yang tidak ada ekspresi. Yesus yang kelihatan letoy. No. Karena itu, kenapa buku The Happiest People on Earth itu menarik orang. Karena selama ini mereka lihat, yaitu sad Christian. Kristen tapi sedih. Ya, Kristen tapi letoy. Saya berdoa, FGB Men. Ya, saya terinspirasi Kuntiam, saudaraku. Orangnya kecil. Ya, di bawah saya mungkin nggak sampai 160. Tapi semangatnya, saudara. Size doesn't matter. Oke?
Dan apa yang terjadi? Mereka pulang ke Yerusalem. Mereka kembali ke tempat pelayanan mereka dengan penuh gairah, penuh sukacita. Dan ketika mereka menceritakan kepada murid-murid, Yesus sendiri yang muncul. Dan kita lihat dalam Lukas 24, bagaimana Yesus membuka pikiran mereka. Dan ketika dia naik ke surga, dia sedang memberkati mereka. Tolong ayat-ayat terakhir. Dan mereka memberitakan Injil ke segala penjuru. Oke? Mereka memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan yang turut bekerja bersama dengan mereka. Hati mereka berkobar-kobar. Saya berdoa, melalui apa yang saya sampaikan ini, kembali hatimu berkobar-kobar buat Tuhan. Apa tanda orang berkobar-kobar buat Tuhan? Nah, hitung-hitungan saudaraku ya. Tidak hitung-untung rugi saudara. Tetapi bagaimana menjangkau pria. Ingat ya, ini adalah Full Gospel Business Men's Fellowship. Ladies of the Fellowship memenangkan wanita yang lain. Dari situ juga anak-anak mereka. Tapi jangan lupa, di dalam Injil Lukas ataupun keempat Injil, yang berani ke kubur itu, ya belum ketemu dengan Yesus yang bangkit, itu cuma para wanita. Tapi para pria setelah penuh dengan Roh Kudus, ketika Yesus mengembuskan Roh Kudus pada mereka, itu lahir baru. Belum cukup 40 hari, Yesus menampakkan diri pada mereka dan mengajar tentang kerajaan Allah. Beritakan Injil kerajaan. Jangan cuma Injil keselamatan, ya. Injil kerajaan, that's the good news. Dan kiranya saudaraku, saudara ngalami bukan Kristen yang bingung, bukan Kristen yang takut ataupun kalah, tetapi warga negara kerajaan sorga yang penuh dengan semangat, sebab rajanya sudah bangkit dan ada di sorga. Sedang memerintah, bukan akan memerintah, sedang memerintah, mengangkat raja, menurunkan raja. Ya, orang yang angkuh akan diturunkan, orang hina diangkat oleh Tuhan. Mari kita menangkan para pria. Ya, para pria ini akan membawa keluarganya pada Tuhan. Saya kira saya cukup apa yang saya sampaikan. Tetapi sekali lagi, terimalah resurrection joy. Terimalah sukacita karena kebangkitan kepada Tuhan. Dan hidupmu akan sungguh-sungguh yaitu berbuah. Saya mau tutup dengan satu cerita. Setelah dari situ pelayanan saya ke arah Surabaya Praise Center karena membangkitkan pujian penyembahan di Indonesia. Sempat Pak Niko juga sama-sama kita sebentar aja sebelum beliau ke Jakarta. Tetapi saudaraku, dari situ kita akhirnya Tuhan panggil saya untuk melayani sepenuh waktu. So FGB ini is a very good training, ya, a very good training. Bagaimana dulu saya buka chapter-chapter, sekarang saya menanam gereja, saudara ya. Sudah ada 330 kota, saudara, akan anugerah Tuhan. Mulai dari Denpasar sampai sekarang sudah 30 tahun, ada 330 gereja di beberapa negara, ya, yang belum Afrika, saudara. Tapi salah satu jiwa yang dimenangkan ada di salah satu negara di Afrika dan memulai persekutuan di sana. Saya berdoa supaya FGB tetap dipakai Tuhan dan juga Ladies of the Fellowship, ya. Tapi jangan kalah dengan para ladies, ya, para FGB men. Puji nama Tuhan. Dan demikianlah saudaraku. Memang tadi dikatakan saudara kita di Martapura, hidup ini yang penting itu menyenangkan Tuhan. Dan saya percaya salah satu paling menyenangkan Tuhan adalah jiwa-jiwa kembali pada Dia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih sharingnya luar biasa Pak Timotius. Sungguh-sungguh sangat memberkati kami semua. Dan saya percaya bahwa di sini juga pasti banyak nih teman-teman yang ingin untuk berbagi, mungkin sharing pendapat mereka atau pengalaman mereka selama jauh ini. Tapi sebelum kita mendengarkan sampai ke sesi tanya jawab, mungkin kita dokumentasi dulu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman untuk menyalakan videonya bagi yang bisa menyalakan videonya, silakan. Nanti kita akan ambil tunggu berapa kali ini? 3 kali ya katanya. Oke. Silakan bagian dokumentasi Saudara Domi untuk memulainya ya. Kita ambil halaman pertama. Senyum. Ya, sudah semua ya, udah nyala ya. Oke. Pertama sudah selesai. Kita ke halaman kedua. Halaman kedua masih ada beberapa teman-teman yang belum
Nyalakan videonya, silakan. Nyalakan videonya bagi yang bisa. Sudah? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke halaman ketiga ya. Oke, yang ketiga, wah mas, ketiga semuanya tidak nyalakan video, tapi nggak apa-apa. Kita ambil yang ketiga ya. Oke, sudah siap ya teman-teman ya. Terima kasih atas kesediaannya. Sekarang sesinya saya buka dengan sesi tanya jawab atau kesaksian. Mungkin ada mau tambahkan pengalaman yang untuk melengkapi daripada sharing Pak Timotius. Waktu dan tempat saya silakan. Salam, saya perkenalkan saya Rona dari Full Gospel Banten. Mau bertanya dengan Pak Timotius boleh? Silakan Pak. Iya. Jadi kalau dilihat dari sharingnya Pak Timotius ini joy banget. Dari segi tekstur, gaya bicara itu enak. Menunjukkan memang materi firman-nya sesuai dengan apa yang Bapak lakukan. Cuman ini Pak, kalau boleh sharing sedikit Pak Timotius. Itu kan antara joy dan happiness. Happiness itu kan tergantung keadaan ya Pak. Kalau joy nggak tergantung keadaan. Nah Pak Timotius ini gimana membangun kebiasaan-kebiasaan perilaku tiap hari supaya bisa mendapatkan joy, Pak. Karena kan berhubungan dengan pikiran ya, Pak. Nah, pikiran kita ini kan selalu diganggu terus, Pak, dengan keadaan, dengan distraksi macam-macam, Pak. Mungkin bisa sedikit sharing, Pak. Kebiasaan apa yang Bapak lakukan untuk membangun joy dari daily activity tiap hari, Pak? Oke, pemimpin itu harus punya heart, punya head, punya hand, skillful, dan habit. Apa habit saya? Saya ini seorang pemuji. Ya, apa-apa nyanyi saya ini, apa-apa menari sukacita. Jadi bayangkan, saya ditaruh di ambulans saja nyanyi. Dan itu bukan karena itu sudah otomatis. Dengan begitu masuk, dimasukkan di kamar isolasi itu, ya gelap. Lalu saya lihat roh-roh jahat. Oh, saya nyanyi aja. Bless the Lord, oh my soul. Kemurahanmu lebih dari hidup. Itu otomatis. Jadi memang sekali lagi beda happiness dengan joy. Ya, mana orang kena COVID, ya usia segini, tarik napas saja susah, malah nyanyi. Ketika akan dimasukkan, yaitu ke ICU, saya kasih nama ICU, I see Jesus. Kalau saya dipanggil Tuhan, ICU. Dan pada waktu itu saturasi oksigen saya turun. Waktu masuk itu kan 89, itu kan sudah bahaya, itu terus turun. Saya nyanyi. Saya nyanyi apa? You raise me up so I can stand on mountain. Saturasinya naik. Aku enggak jadi masukkan ICU. Jadi itu supaya saudara tahu, bangkitkan habit itu. Firman Tuhan mengatakan mereka senantiasa berada di bait Allah, memuji dan memuliakan Allah. Memuliakan sana bless the Lord. Memberkati Tuhan. Jadi jadikan habit. Jadi kenapa ya? Saya sungguh-sungguh saudara, orang heran. Saya difitnah, saya menari. Kata-katain orang nyanyi. Kapan ada pendeta terkenal tanya, saya gimana Pak Timotius naikkan saturasi? Nyanyi Pak. Iya, Tuhan tidak biasa nyanyi. Ya, tidak perlu suara bagus. Suara saya kan menurut Pak Kris Manusama serak-serak hancur. Tidak apa-apa. Yang dengarkan Tuhan. Dan istri saya. Puji Tuhan, itu jawaban saya. Makasih, Pak. Be a joyful person. Amin. Makasih, Pak. Pak Timotius, saya mau nanya nih. Saya Edward nama saya. Ya, halo Pak Vincent, luar biasa. Nah, saya mau tanya. Saya udah 3 hari ini Zoom, tiga-tiganya seorang pendeta yang berasal daripada Full Gospel. Pak Beni Oyop, Iwan Sawang, dan satu lagi Pak Timotius. 3 hari ini nih. Nah, pertanyaannya sama mereka-mereka. Apa perbedaan pada waktu melayani di marketplace? Yang kedua, tahu dari mana Pak Timotius panggilannya itu adalah full timer? Itu aja Pak, 2 pertanyaan saya. Terima kasih Pak Timotius.
Saya mau beritahu istilah full timer itu nggak ada. Itu kan istilah agama. Karena Tuhan panggil kita jadi raja-raja dan imam-imam, Wahyu 1 ayat 6. Dan ada pengajaran sesat yang mengatakan pengusaha itu raja, gembala itu imam. Itu pelajaran dari mana itu? Itu adalah perjanjian lama. Ya. Rencana Tuhan, seluruh bangsa Israel itu jadi imam. Tapi yang nanggapi cuma suku Lewi. Rencana Tuhan semua daripada kita adalah raja dan imam. Baca Wahyu 1 ayat 6. Ya. Nah, karena itu di marketplace buat saya adalah ladang. Siapa yang saya menangkan? Tukang-tukang saya dulu kontraktor, ya, bohir saya. Siapa saja in the marketplace. Jadi kalau kita itu bersaksi di gereja atau cuma di pertemuan yang orang Kristen, itu cuma sharing. Tapi mengabarkan Yesus harus di marketplace. Saya pertanyaan kedua, kapan tahu bahwa dipanggil melayani sepenuh waktu? Satu hari saya mendengarkan satu kesaksian dari seorang chapter presiden dari Afrika. Dia orang kulit putih tapi Afrika, jadi Afrika Selatan mungkin. Dia cerita, apa yang dia saksikan? Bahwa dia mencari, yaitu fulfilled life. Hidup yang dipenuhi oleh Kristus. Menyenangkan Tuhan. Dia cerita, dia bertobat, dia jadi anggota FGB, sampai dia jadi pemimpin di negaranya. Tapi dia bilang, there must be something more. Berapa banyak jadi FGB men yang jadi hamba-hamba Tuhan, saudara ya. Jangan lupa Pak Niko dulu, kalau saya khotbah, beliau yang nyanyi, saudara. Dia juga anggota FGB. Ya, jadi itu tidak untuk semua orang, saya kira kalau untuk dipanggil, kecuali Anda termasuk 5 jawatan. Ya, saya lihat bisa jadi pengusaha ataupun profesional, tetapi memenangkan jiwa, bahkan itu bisa efektif. Ya, kalau Anda dokter, ya sebagai dokter Anda bisa menangkan dulu salah satu tokoh utama di Surabaya, Dr. LH Budiono, Lukas Budiono. Wah, dia menangkan banyak jiwa. Di mana? Di tempat prakteknya, saudara ya. Dia tidak pakai mimbar model kayak saya, dia pakai meja prakteknya. Jadi rahasianya di situ. Saya ketika mendengar kesaksian itu, saya tanya, Lord, is there something more for me? Dan kemudian tahun 89 ada suara Tuhan, tinggalkan Surabaya. Di tengah-tengah revival, saudara. Di tengah-tengah luar biasa, Tuhan bilang, tinggalkan semua, pergi ke Bali. Dan saya memang tahun 86 dirikan Full Gospel di Bali, tetapi saya melayani Tuhan tahun 89 sepenuh waktu. Sampai hari ini, kalau Tuhan belum panggil ke tempat lain, saya tetap ada di Bali dan Pasar. Itu jawaban saya ya. Siapa tahu daripada yang mendengar ini, ada yang dipanggil 5 jawatan, entah nabi, entah penginjil. Saya dulu memang jadi penginjil, saudara ya, sampai tahun 89. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Ada pertanyaan lain? Tolong pertanyaannya. Terima kasih. Berkenan dari apa yang saya sampaikan ya. Oke, Tuhan memberkati. Sudah nggak ada pertanyaan? Silakan. Pak, nanya lagi boleh, Pak? Oh, siapa nih? Rona, Pak. Oh ya, silakan. Pak, tadi kan katanya dari bernyanyi aja bisa langsung, apakah bisa langsung terdistract gitu loh, Pak? Dari segi permasalahan Bapak secara pikiran bisa langsung lega, plong, apakah kuncinya bisa ini ya? Dengar. Masalah belum selesai. Tapi kemenangan sudah didapat. Itu Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Ya, mengucap syukur tidak untuk segala sesuatu, tapi di dalam segala sesuatu. Saya memuji Tuhan di tengah-tengah, wah di dimmer saya 3.000. Lalu gula darahnya 450. Dan orang lain sudah mati. Ya toh? Tapi saya tetap bisa memuji Tuhan. Look at me. Orang bilang, loh Pak, habis sakit COVID kok jadi tambah muda. Usia saya 70 loh. Ya memang itulah Tuhan kita. Ya,
Jadi bukan iya. masalahnya yang hilang, kemenangan yang didapatkan. Oke? Tuhan memberkati. Iman ya Pak berarti ya Pak? Oh iya, iman, imun. Tapi harus aman. Amin. Iman, imun, aman, Makasih, amin. Pak. Oke, Makasih, Pak. Ronald. Ya. Sudah ya, Vincent? Masih ada lagi? Yaitu Mikrofonnya iman Bro Vincent dapat belum imun. dihitung. Mikrofonnya masih mati. Sorry, makasih. Jadi satu lagi ya teman-teman ya, satu orang lagi kesaksian, terus kita tutup. Silakan satu orang lagi. Dari yang ibu, dari cewek juga boleh. Come on, ladies of the fellowship. Firman Tuhan mencatat kalian lebih berani dari para pria. Jangan mau kalah tuh. Apalagi kita mau masuk tanggal 21 April ya, teman-teman ya. Hari Kartini, luar biasa. God is good. Oke. Ada pertanyaan? Saya tunggu ya. Kalau nggak ada, saya tutup nih. Mungkin pada terkesima Pak Peter mikir-mikir ya benar juga nih bahwa kita nih harus terus bersuka cita. Ya. Saya juga sama sih Pak teman-teman ya, ini kalau nggak ada kesaksian saya cerita deh. Saya sebenarnya juga sama bahwa tuh waktu awal-awal tuh saya ingat waktu tahun 98, di mana saat itu tuh saya tuh stres berat saudara ya. Utang sudah 300 juta US dollar, rupiah naik dari 1.800 sampai 16.000. Lah itu gimana bayarnya? Jadi secara akal sehat secara itu nggak mungkin saya bisa bayar ya. Tapi akhirnya apa namanya? Saya sampai berusaha. Saya kekuatan saya sendiri, saya berusaha bagaimanapun untuk mencuri hatinya Allah. Seakan-akan Allah bisa dibeli. Itu salah benar. Saya tuh sampai bangunin gereja, saya sampai sumbangin mana-mana, sampai apapun saya sampai lakukan doa, puasa, sampai keliling Yosua. Saya kayak Yosua kelilingin mall sampai saya punya Mega Mall Pluit Village ya waktu itu ya. Sampai kelilingin 4 lantai 7 kali, naik turun tangga, tapi tetap tidak ada terobosan. Sampai akhirnya Tuhan bilang, sacrifice, give the sacrifice, pengorbanan, kasihlah pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan rasa syukur. Sukacita. Wah Tuhan ya kan susah Tuhan, gimana sih caranya? Orang lagi sudah mau bangkrut suruh saya ngomong, suruh nyanyi. Kalau Pak Timotius ngomong suruh muji Tuhan yang antik bin ajaib gitu kan ya. Nah tapi akhirnya ya udahlah saya lakukan. Ternyata memang Tuhan tuh baik. Nggak sampai 3 bulan kemudian saya mendapatkan penawaran dari kreditur saya untuk diskon utang saya nggak main-main saudara, 90% diskonnya. Jadi saya cuma bayar 10% saja diskonnya. Luar biasa. Itu karena kenapa? Karena saya memuji Tuhan. Memberikan persembahan pujian dengan mulut kita mudah kalau kita lagi senang. Tapi memberi persembahan pujian pada waktu kita lagi susah, itu yang dinamakan pengorbanan. Ya, jadi tetap bersukacita seperti Paulus mengatakan walaupun saya dalam keadaan apapun tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Itu saya kira kesimpulannya ya teman-teman ya Pak Timotius. Sama teman-teman di sini, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin karena di sini apa namanya orang-orang pada meminta Bapak nih Pak untuk menyanyikan sedikit Pak lagu Pak. Oke, FGBMN. Bless the Be strong Lord. in the Lord. Oh, my Sampai kita nyanyi ya. Oke, temenin Pak. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Come on, everybody. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Haleluya. Amin. Itu puji
Puji Tuhan, luar biasa, Tuhan, luar biasa. Kita harus flash Lord, 10,000 reasons to sing. Ya. Oke, sekarang saya, kenapa Pak? A million reason. Ya, 1 million reason. Judulnya tapi 10,000 reason, Pak. Luar biasa. Hari ini kita dikatakan Tuhan sudah bangkit. Paskah adalah hari kemenangan. Jadi buat kita tidak perlu bersedih lagi. Itu pesan Tuhan kepada kita. Mungkin dalam penutupnya silakan saya undang Saudara Sujadi untuk menyampaikan pengumuman. Silakan Bapak Sujadi. Oke, ya. Shalom, selamat malam. Malam. Ini kami dari chapter Bundaran HI dari regional DKI 3 yang kebetulan malam ini bertindak sebagai tuan rumah akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pada tanggal 19 Mei BHI 07 akan mengadakan online chapter meeting dengan mengundang pembicara Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom dan juga Habib Hussein Jafar. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa join acara tersebut. Kemudian untuk jadwal kegiatan Bundaran HI, kami masih mengadakan pertemuan chapter melalui online dengan jadwal dari hari Senin sampai Jumat, di mana setiap hari Selasa akan ada pertemuan online untuk semua leader dan member dari DKI 3. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin belum tergabung di dalam chapter-chapter, bila mana Bapak Ibu ada di Jakarta, silahkan juga bergabung dalam kegiatan chapter di Bundaran HI. Itu saja pengumuman yang disampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada host acara B. Vincent. Silakan B. Terima kasih Pak Sujadi. Mungkin sekarang giliran daripada regional Kalimantan karena acara ini tidak bisa berlangsung tanpa dukungan daripada seluruh regional Kalimantan. Kami dari DKI 3 ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari regional Kalimantan untuk ikut mendukung kesuksesan acara ini. Karena itu kami persilakan kepada Pak Andi BCA untuk memberikan kata sambutannya dan mungkin untuk menyampaikan program-program apa yang ada di regional Kalimantan yang mungkin teman-teman ingin tahu di sini. Silakan Pak Andi. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada senior pastor Pak Timotius Arifin, begitu juga dengan regional DKI 1 dan 3, serta berkolaborasi dengan seluruh regional yang ada di Kalimantan, dan maupun teman-teman yang hadir pada malam hari ini dari manapun juga. Terus acara ini terlaksana dengan adanya yang hadir ada 80 orang lebih. Terima kasih atas ini semua. Dan pada kesempatan malam hari ini juga izinkan saya selaku RP Kaltim Tara memberikan informasi bahwa pada besok hari Sabtu tanggal 10 April ada Zoom meeting dengan didukung oleh LPMI dan IPK, ikatan yang ada di Balikpapan. Jadi mohon dukungan para teman-teman yang hadir pada malam hari ini untuk bisa sama-sama menyupport supaya acara ini boleh terlaksana di dalam acara tanggal 10 nanti. Demikian yang ucapan terima kasih, dan untuk mengakhiri acara ini, mari kita masuk di dalam doa. Segala puji syukur hormat hanya bagimu Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Berkat terlaksananya acara ini, kami semua boleh bersama-sama dikuatkan untuk tetap bersukacita, bersukaria, melalui kebenaran firman-Mu yang hamba sudah perintahkan Tuhan. Biarlah semuanya tidak akan berlalu dengan sia-sia. Dan biarlah berkat pada malam hari ini kami boleh lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Dan mendapatkan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Terpujilah nama Tuhan, biarlah kekal selama-lamanya. Hanya kepada-Mu kami percaya dan hanya kepada-Mu kami mohonkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup.
Haleluya. Amin. Amin. Saya minta izin teman-teman karena ini ternyata teman-teman pada join pada telat. Sekali lagi ya teman-teman ya, foto sekali lagi. Ini tadi tuh datangnya cuma 60-an, ternyata yang datang sudah tambah akhir tambah seru saudara-saudara, bisa 80-an. Silakan ada foto 4 sekali lagi ya biar lengkap. Halaman pertama ada 4 halaman ya saudara ya, harap sabar. Halaman pertama, halaman kedua. Makasih, silakan dinyalakan videonya. Start, pada belum nyala, pada mulai menyalakan. Start ya. Oke, halaman kedua. Ya. Oke, berikutnya halaman ketiga. Dan selanjutnya halaman keempat. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada malam ini. Terima kasih Pak Timotius telah berkenan untuk mengisi acara ini. Terima kasih dan selamat malam teman-teman. FGB Man, strong in the Lord. FGB Man.